Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel Eksplorasi Jalan. Jadi sore ini jam 15 lebih 20. Ini saya di sebelah tukang kelapa muda nih. Kelapa muda Rp5.000 teman-teman. Jadi saya ini sekarang ada di depan perempatan Maribaya nih teman-teman. Jadi kalau ini yang lurus itu ke arah Dago ya, bisa ke Lembang juga. Kalau ke kanan ini ke sini ini udah pasti ke Lembang. Kalau ini ke kiri ini kita ke Dago Bengkok ya, Dago Giri. Nah kalau ke sana teman-teman itu ke Tahura, Taman Hutan Raya ya, yang tembusannya bisa ke ujung Merung juga gitu. Oke, jadi biar nggak terlalu sore nih, karena kita udah mau sore, udah hampir sore ya, langsung aja kita mulai perjalanannya teman-teman. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke, kita sudah siap. Kita nyalain dulu. Seperti biasa, sebelum kita mulai perjalanannya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di tujuan, teman-teman. Oke, Kang Nun ya. Tadi kita beli kelapa di situ, teman-teman, dan harganya itu luar biasa, murah sekali ya, Rp5.000. Nah, ini coba kita eksplor Dago nih. Jadi buat teman-teman yang ke Bandung, kira-kira nih jalannya kemana nih? Ntar ini kok jalannya seperti ini ya? Ini tuh kayaknya ke sekarang apa ke kiri? Ke kiri ya? Ke Dago ke sini Pak ya? Oh ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, teman-teman, jadi kita belok kanan ya, salah. Kita bukan ke kiri ya, ke kanan. Hampir ajanya salah. Nih kita katanya ke Dago Giri, nih Dago Giri. Nih jalannya seperti ini. Jadi kita biasanya kalau ke Lembang itu pulangnya tuh lewat sana, lurus ya. Lurus, nanti di depan itu ada pertigaan. Biasanya kita disuruh putar balik yang ke arah Lembang itu. Nah ini ini kayaknya jalan yang lurusan itu ya, kita disuruh belok ke bawah. Tuh kayaknya kita bukan ke sini, kita mau ke Dago Giri tuh ke atas tuh. Ini kita malah diarahin ke sini lagi ya sama si bapak tadi itu, nggak apa-apa lah. Jadi jalan umumnya tuh biasanya lewat sini teman-teman, kalau kita dari Lembang itu ya. Jadi harusnya tadi pas yang di pos satpam itu teman-teman belok kiri itu ke Dago-nya itu. Jadi tadi kita disuruh belok ke kanan ya. Jadi kita lewat jalan yang biasa nih. Ini lumayan. Ini tanjakan nih. Jadi kita biasa ya, momentum lah. Kalau di sini tuh yang jelas kita pasti naik. Yang penting kita pakai momentum aja. Jadi kita ikutin jalan ini aja, dan saya ini nggak pakai Google Maps. Kita terka-terkaan jalan aja teman-teman, dan kita lihat petunjuk arah aja. Ini pemandangannya, waduh, cakep. Tuh, ini ada peringatan nih, hati-hati jalan licin, turunan curam, menggunakan gigi rendah, kurangi kecepatan ya.
Jadi ini sekarang kita ada di ketinggian 1200, dan di depan tuh bekasnya pada pakai jas hujan, kayaknya hujan ya di depan tuh. Tuh, ini pada pakai jas hujan nih. Saya nggak tahu hujannya mulai dari mana nih. Terus kita lewatin dulu aja. Nih. Nah, saya pernah lewat jalan ini sama istri saya ya, boncengan. Dan ini saya terlalu banyak menggunakan rem, dan akhirnya remnya itu panas. Akhirnya begitu kita nggak bisa ngerem. Ya, cara tercepatnya ya remnya itu disiram pakai air ya. Ini emang jalanan licin dan turunannya panjang juga. Ini usahakin kalau misalkan seperti ini kita agak berhenti dulu sedikit, jadi supaya rem itu nggak terlalu panas ya teman-teman. Ini salah satu trik yang biasanya saya pakai kalau turunannya itu panjang. Nah, ini udah mungkin beberapa detik aja cukup. Nah, kita maju lagi. Jadi jangan langsung dipaksa terus-terusan, cukup mungkin 5-10 detik ya, untuk mendinginkan piringan ya. Nah, selain itu juga dibantu sama engine brake. Jadi kalau misalkan kita nggak seharusnya ngerem, kita nggak usah ngerem ya kalau di turunan. Dan memang Dago ini terkenal dengan jalannya ya, yang naik turun ya. Dan terkenal juga dengan jalanan yang sempit. Pastikan kita pakai engine brake juga, dibantu rem juga depan belakang, dibantu engine brake juga. Seperti itu. Inilah enaknya motor gigi ya, mungkin beda dengan motor matic. Kalau motor matic itu dia engine brake-nya itu nggak terlalu ngebantu sih, emang ngebantu tapi nggak terlalu ya. Jadi kalau motor matic itu engine brake-nya dia di pedal gas, jadi kalau pas turunan kita gas sedikit ya, itu membantu untuk pengereman. Sementara kalau di motor gigi itu ya kita cukup gunakan gigi rendah aja, otomatis itu udah ngebantu kita di turunan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita gigi 3 nih, kita masih kenceng aja nih, kita turunin aja. Tuh, dia secara perlahan dia agak berhenti langsung ya. Kita gunakan gigi 1 dulu. Ini turunan di depan kosong ya, kita enaknya nyalip aja. Jadi kita nyalip itu nggak perlu digas, karena kalau digas itu kita bakal loncat. Nah, ini langsung aja kita pakai engine brake lagi gitu ya. Jadi wajib kalau di turunan yang agak curam itu kita rem itu dibantu dengan engine brake, jangan cukup gunakan rem aja ya, karena rem kendaraan kita tuh bisa cepet panas. Kecuali kalau yang mungkin ABS ya, kalau yang remnya ABS sih ya tenang-tenang saja lah. Nih, kita nyalip dulu. Nah, jadi kalau yang matic tuh pasti dia di sini pelan-pelan nih, karena dia takut remnya itu blong ya. Kita basah nih, nah kita naikin dulu celana sedikit. Oke. Kita pakai engine brake lagi, kita naikin dulu celana biar nggak kecipratan air. Dan kita PR-nya kita nyari masjid dulu ya.
Nih kita narik dulu celana biar nggak kecipratan air. Contohnya nih kita agak susah juga nih. Kita mau nyalip-nyalip ya. Celana kita tarik dulu. Aduh, susah. Susah. Nih kita salip lagi. Jadi ini kita berusaha nyalip aja. Nah, kalau kita nunggu di belakang mobil itu lama sekali. Ini tadi kayaknya hujan nih, pada baru teduh di warung. Ini kita tarik dulu celana. Oke, aman. Nih kalau aman kita salip aja supaya enak, men. Jadi kalau di depan itu posisinya enak ya. Aduh, ini kita tarik celana dulu. Nyiprat airnya. Unicorn Wing Cafe ini Dago. Oh ini nih, ini Dago Dream Park. Oh ini di sini Dago Dream Parknya. Ternyata tempatnya cukup curam juga nih. Dan itu kita pakai gigi rendah lagi. Ini emang jalanannya licin. Sama ada air ya. Kalau ada yang lambat-lambat tuh kita salip aja teman-teman biar nggak ngagokin. Ini kalau sendiri sih enak ya, kita bebannya nggak terlalu berat, beban di turunannya. Kalau kita berdua itu beban di turunannya itu lumayan ya, kita nahan si rem itu nahan bebannya 2 kali lipat. Karena kita sendiri aman ya. Ini SME Al-Fatih. Tuh ini kalau berpapasan itu agak repot. Ini ada masjid. Nah, ini area parkirnya kurang nyaman ya kalau menurut saya sih, walaupun enak, masjidnya bagus. Jadi lokasi parkirnya tuh agak jauh dari masjid ya. Nah, ini kan di depan tuh ada kayak apa tuh, elf. Dan itu PR-nya ya kita salip lagi ya. Oke, ini kita salip lagi supaya enak, aman, dan nyaman. Kalau di belakang kendaraan tuh ya itu kagok. Nah, ini kan kita terlalu cepat nih. Kita turunin gigi sambil dibantu rem ya. Nah, nih jadi kita kebantu ya, untuk ngerem itu kebantu. Oh, ini kalau udah ini kita taikin, kalau udah kosong kita taikin lagi, kita naikin lagi.
Kalau terlalu kencang lagi kita kurangin lagi ya. Nah, jadi ini tuh teman-teman ya, jalannya tadi kan kita belok ke kiri ya. Jadi sebetulnya ini jalannya tuh sama dengan kita tadi yang lurus. Ya, jalannya sama dengan kita yang lurus ya, yang ke arah Punclut atau Dago tadi ya, itu sama sebetulnya ke situ ya, teman-teman. Jadi tadinya kita kan mau ke Dago Giri ya, ternyata kita tuh di sasarin, bukan sasarin ya, kita dikasih taunya mungkin jalan yang lebih enak, yang lebih gampang ya. Nggak lewat Dago Giri ya, atau nggak lewat Punclut gitu. Jalan yang lebih mudah diaksesnya gitu ya. Jadi kalau lewat sana tadi itu ada tanjakan yang cukup ekstrim, terus di situnya ada perempatan juga gitu ya. Nah, ini kalau di sini tuh ya ini teman-teman nih, ini macet. Sudah pasti macet, dan kita motor dengan full box nggak bisa kita nyalip selap-selip. Kita harus ikutin kendaraan yang di depan nih. Tuh ini kan di depan tuh macet ya. Nah, tuh ini kita majunya cuma sedikit. Jadi ini kita pakai motor rasanya kayak pakai mobil. Jadi ada yang selipan-selipan kecil gini kita nggak bisa nyalip juga. Lagian juga kalau kita misalkan ngikutin yang itu ya, ini kan menghambat juga lajur lalu lintasnya ya. Jadi bukannya tambah cepat malah tambah macet nantinya gitu. Jadi kita nunggu aja. Kalau motor-motor yang ramping sih enak deh ya, ramping tuh dia bisa slip-slip gitu aja. Tuh, jadi ini tuh kayaknya jalan yang di atasnya tuh. Nah, kalau jalannya udah kosong baru kita bisa nyalip, dan itu pun kita harus pastikan dulu di depan tuh ada kendaraan enggak ya. Takutnya kalau ada kendaraan nanti kita malah kita bikin macet nih, bahaya. Wah, kayaknya bikin ada kendaraan di depan nih kayaknya. Takutnya wah macet nih, nggak bisa nih. Kita harus mundur. Wah, nggak bisa. Kita harus masuknya, kita masuk situ bisa nih. Oke, kita masuk sini. Oke. Nah, jadi kalau ini jalan Dago itu ya, kalau hari Sabtu Minggu itu ya seperti ini nih teman-teman. Ini udah macetnya lumayan. Bahkan motor pun kita nggak bisa selap-selip begitu aja. Nih, kita harus antri juga. Jadi mungkin kenapa Ujung Berung jadi alternatif itu ya ini salah satu faktornya ini. Jadi kalau kita ke Lembang atau kalau kita ke Lembang atau kemana ya, kita dari Subang ya, pulang lebih baik jangan lewat Dago ya teman-teman, lebih baik lewat ini aja, lewat Cisarua tuh, Cisarua Lembang, atau Jalan Cimahi. Atau kalau misalkan teman-teman pulangnya ke arah Bandung Timur, teman-teman bisa lihat di video saya itu yang jalan lewat Ujung Berung itu lebih cepat 1 jam ya tadi itu. Patokannya teman-teman cari aja arah ke Tahura ya, Taman Hutan Raya. Nanti dari Tahura tinggal lurus aja gitu, tinggal lurus ikutin jalan itu aja, jangan belok-belok, ikuti jalan besarnya aja gitu ya. Itu nanti nyampainya di Ujung Berung, di alun-alun Ujung Berung ya. Kalau teman-teman ke kiri ngikutin rute saya itu bisa ke Cileunyi juga gitu. Cuman mungkin jalannya masih seperti itu, masih belum representatif ya, agak jalan yang jeleknya juga. Tapi kalau menurut saya ketimbang kita jalan seperti ini nih teman-teman, kalau Sabtu Minggu ya kita macet seperti ini, apalagi ini nanjak ya, waduh repot juga. Lebih baik kita ini lewat Ujung Berung gitu.
Makanya jalur ini tuh aduh jalur paling males ya kalau di Bandung tuh kita hari Sabtu Minggu weekend kita liburan ke daerah Dago, Lembang dan sekitarnya pakai mobil tuh aduh. Jadi masih mending sebenarnya masih mending macet di Jakarta ya, karena kalau di Jakarta itu kan jalannya treknya lurus datar gitu ya. Sementara kalau di sini tuh ya treknya itu ya ini tanjakan dan turunan. Itu kalau yang turun sih masih enak. Ini kalau yang pas macet, pas nanjak itu yang agak PR ya. Tuh. Tadi kita kan jam 3.20, ini sekarang udah jam 3.19. Udah sekitar 20 menit. Ini kita perjalanannya belum seberapa. Itu apa bebeknya kayak mau mati. Kayak mau mati dia keleper. Oh, jadi dia kalau ngambil jalan dia terlalu ke pinggir agak repot nantinya dia tuh kalau ada mobil dari arah berlawanan ya. Tuh dia GTR bagus sama variasi lagi di bawahnya tuh. Keren. Ya teman-teman kita benar-benar nggak bisa slap slip ya. Jadi kita biarin aja kalau yang mau lewat kanan, lewat kiri dipersilakan aja. Nih kita cuma bisa ngikutin di belakang mobil aja ya. Kita bisa sini nggak ya? Bisa kayaknya sih. Tuh, kita bisa lewat sini juga nih, lewat kiri. Oke. Tuh dia bagus ya, ada indikator apa tuh di bawah itu? Ada temperatur 7 sama speed rata-rata ya. Oh ini nih teman-teman yang tanjakan yang cukup curam tuh ini nih. Ya, ini nih, sini nih. Naiknya turunnya lumayan. Dan ini kita sampai di ini pangkalan ojek Dago. Kita baru 20 menit perjalanan. Nah, kita ngikutin jalan ini aja nih. Ini total perjalanan kita di 91,9 km jarak tempuh kita ya. Dari Cisalak sampai sini belum nggak nyampe 100 kilo. Bukan dari Cisalak, bahkan dari mana tadi kita dari ini dari Cimanggung ya teman-teman, dari Cimanggung. Sumedang itu yang dekat Cicalengka itu dan sampai sini cuma 91 km. Ini ada hotel di Jayakarta. Jadi jalur ini kalau hari malam Senin tuh nggak terlalu padat ya, malah padatan hari malam Minggu ya. Waktu saya sama istri kesini tuh malam Minggu, wah di sini macet teman-teman, cukup parah juga macetnya.
Ini Hotel Sheraton nih. Nih Hotel Sheraton biasanya dipakai sama kepala negara ya. Jadi kalau kayak presiden itu biasanya nginepnya di Sheraton nih kalau ke Bandung ya. Ini Jalan Insinyur Haji Juanda ya teman-teman. Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Raya ya, Jalan Raya. Ini sebelah kiri kita ada Borma Dago. Pokoknya ini daerah Dago ya, ini kawasan Dago, Kecamatan Dago mungkin. Atau saya juga kurang hafal pastinya di mana. Cuma ini kita di daerah Dago ya. Yang jelas kita di daerah Dago. Ini karena semuanya ada dago-dagonya juga gitu. Nasi kuning Cikalang, ada nasi kuning Cikalang deh. Ini ada kabubs. Ini kayaknya kalau kita terusin lurus, ini tembus ke ini kayaknya sih. Ke mana? BIP ya, kayaknya ke BIP. Jadi saya aja yang orang Bandung nih, daerah Bandung, saya banyak yang nggak hafal nama jalan, nama daerah ya. Tapi kalau suruh muter-muter, insya Allah tahu gitu ya. Tapi kalau suruh nama jalan, waduh saya nggak tahu nih. Nih di depan ada Plang, kita bisa ke Cicahem, Cibiru ya, Gedung Sate, ke Sipu Balai Kota. Nah ini kayaknya kita mending belok kiri aja ya. Kita ke Cicahem aja, Cibiru, biar lebih cepat. Karena ini kalau lurus, setahu saya itu macetnya lumayan ya teman-teman. Macetnya parah nih kalau ke sana, makanya kita lewat sini aja nih. Kita ambil yang arah Cicahem atau Cibiru ya. Nah ini kalau nggak salah nanti kita lewat kampus Unikom, kita lewat Ciwok juga nih, Cihamplas Walk ya. Kalau nggak salah ingat saya. Nih ada kayak ada patung apa nih, barongsai, patung barongsai. Nih jadi ini di jalan mana nih? Saya sambil tengok-tengok kiri kanan lihat nama jalan. Ini nama jalan apa gitu ya? Karena saya juga nggak tahu ini namanya jalan apa nih. Cuman ini tadi di petunjuk arahnya, ini tuh arah ke Dago, arah ke Cicahem sama ke Cibiru. Kalau yang ke ini berarti ke Jalan Aha Nasution ya. Ada masjid ya. Ini kita udah hampir jam, aduh. Nih kita ininya, ini udah hampir jam 4 nih, kita nyari masjid dulu deh. PR-nya kita nyari masjid dulu ya. Nih sambil kita tengok kiri kanan. Tuh ini kalau belok sini jalan nggak terlalu macet. Kalau kita tadi lurus, yang ambil yang arah Gasibu, waduh udah pasti dijamin itu macet. Saya berani jamin ya. Nih ada petunjuk arah lagi, Cicahem lurus, Cigadung, Ciburia, Taman Insinyur Haji Juanda, kita disuruh belok kiri, tapi kita ambil yang lurus aja ya. Oh jadi ini juga ke sini kita bisa ke Tahura juga lewat sini nih, bisa lewat sini ke Taman Hutan Raya ya.
Nih, jadi kita lurus saja tuh. Nih ada bakso Semar. Di sini bakso Semar nih. Ini ada kebuli abunya. Ini ada perumahan Sadang Luhur. Kita belok kanan aja. Aduh. Agak kagok nih tadi Avansanya, dia ke pinggirnya nggak sekaligus ya, pelan-pelan gitu. Ini kita salip aja. Nih kita lewat mana nih jalannya, kita masih belum nemu nama jalan. Oh, ini kita di Coblong teman-teman, ya, Jalan Sadang Kidul ya, Kota Bandung, Kecamatan Coblong. Ini kita di Kecamatan Coblong. Ini kita lurus terus. Ini ada jalan ke sana, kayaknya bisa motong-motong juga sih ke sana ya, tapi saya nggak tahu, ntar malah nyasar. Nih kita lewat jalan utama aja. Ya walaupun nyasar juga kita nggak bakal sampai New York nyasarnya ya. Ya masih di Kota Bandung juga gitu. Dan ini kita alhamdulillah ya teman-teman, doa kita tuh dikabul selama perjalanan ini, kita nggak hujan ya. Tuh kesini juga kayaknya bisa motong nih gitu, bisa motong juga. Jadi kita lewat jalan utama dulu aja. Oke, ini di depan macet nih. Jadi kita nggak bisa ke kanan ya, karena kalau kita ke kanan nanti kita menghambat kendaraan yang dari arah sebaliknya. Begitupun kalau kita ke kiri ngambil jalan ini, karena kita full box kiri kanan. Ya kita harus sadari juga dalam berkendara itu, kalau kita bisa mengganggu ketertiban kelancaran lalu lintas ya pengguna kendaraan lain gitu. Jadi kita santai aja, kita sabar aja. Jadi di depan itu ini pertigaan nih, pertigaan. Ini ada warteg, waduh warteg ya. Ini kita nggak maju-maju nih, nggak maju-maju ya kita nih. Oke. Ini kita nggak maju-maju nih, kita ambil sini aja deh. Aduh. Tuh jangan ditiru ya teman-teman. Kita motong jalan. Bisa kita udah ngalah, tapi kita malah nggak dikasih jalan ya. Sih pada terus aja. Ada donatsu nih, donat susu. Oh, jadi kita juga harus bisa membaca situasi ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau nyalip, ini kan kita di belakang tuh kita pakai box samping ya. Nah itu kira-kira kalau kita nyalip itu, ini kita mengganggu nggak, menghalangi nggak kendaraan lain gitu ya. Nah, seperti ini kan, ini nggak ada mobil ya, kita kalau mau nyalip juga enak, karena yang di sampingnya itu kan motor, dia motor bisa lewat juga gitu.
Tapi kalau di depannya kita mau udah mobil ya kita harus ngalah dulu gitu. Tuh ya ada tulisan Yo jelas bebek balap cenah. Tuh ini kita ke Cicahem itu lurus tuh ya, Gor Citra Arena. Kalau kita ke kanan Gasibu nih, kita ke sini nih teman-teman, kita lurus. Tuh ada Pramuka Jabar, Bumi Kitri 700 meter, berarti ini nggak terlalu jauh sebetulnya. Ini emang rute yang paling aman itu kalau kita mau ke Cibiru itu ya lewat Cicahem, nanti kita bisa belok kanan lewat Kiara Condong atau kita lurus itu nanti kita bisa belok juga di ini di dekat Lapas Sukamiskin yang golf sor apa ya namanya, pokoknya dekat Lapas Sukamiskin ya, kita bisa belok kanan. Itu juga jalan-jalan, ada jalan pintas juga gitu. Kalau waktu itu kan saya sama istri ke arah Bandung lewat arah Gasibu yang lurus tadi karena pengen mampir juga gitu. Waduh, macetnya luar biasa. Oke ya, nih Gor Citra belok kiri, Bumi Kitri. Ini kalau Arca Manik Sor kita lurus. Nah ini Gor Citra nih. Oh, ya. Gor Citra. Nah jadi kalau nggak salah ini tuh nanti kita berhenti sampai bawahnya itu, kalau kita belok ke kiri itu kita yang ada Cicahem. Nah kalau yang lurus nah itu kita juga bisa ke arah ini Kosambi ya. Yang jelas ini jalur sini tuh jalur nggak terlalu padat untuk kendaraan, jadi kita masih cukup nyaman juga. Oh dia lurus, akhirnya dia mau belok, jadi kita mau nyalip, ternyata dia lurus. Nih sejak 91. Ini pecel lele Lamongan Pak Anas. Nih kalau gini kita bisa nyalip, kita salip aja. Tuh lumayan ya, kita bisa nyalip 2 mobil. Nih perumahan Green Garden, ini ada kantor kelurahan Sukapada nih, belok kanan ke sini kita masih lurus terus, dan ini kita masih belum makan nih, aduh. Nah. Saya agak bingung nyari makan yang budgetnya murah tapi banyak, enak, kenyang. Aduh. Ya begitulah teman-teman kalau tipe anak motor ya. Oh ini nih, di sini kita belok kiri. Lupa, saya salah nih, harusnya kita ambil jalur kiri ya. Nih kita ambil jalur kiri, nih kiri bisa langsung ya. Oh belok kiri bisa langsung. Ini kita juga ikutin mobil-mobil yang ini nih. Nah, ini kita belok kiri langsung ya, kita ikutin aja. Wah. Nih kita bisa salip. Nah jadi ini kalau kita lurus terus nanti kita akan sampai ke Cicahem.
kita agak susah nih buat nyalip ya, karena tadi kita bisa nyalip dari kiri nih. Kita nyalip dari kiri aja, karena kita nyalip dari kanan tuh agak susah. Ini di depan ini kita, ini goyang nih. Ini bukan ban ya, tapi ini karena jalan ya, jalannya kita goyang kurang bagus berarti. Ini motor maksa ya, padahal ini lampu masih merah masih hijau ya. Tuh teman-teman, di depan sana itu terminal Cicaheum ya. Ini kita mau nyalip. Kita tengok-tengok belakang dulu. Nah, bahaya juga kalau kita nggak nengok-nengok ke belakang. Tuh ini kan ada ya. Kita kalau mau ke Antapani, Kiara Condong, kita belok kanan. Nih. Oke, nanti ini kita lurus aja, kita lewat Cicaheum, nanti kita belok di ini di Sukamiskin. Jalan alternatif, kita lewat jalan alternatif buat ke Cibiru ya. Ini lampu merahnya kita nggak kelihatan. Oh ini lampu merahnya itu di pinggir. Lampu merah lagi nih, kita nggak tahu nih kalau misalkan lewat kiri kita bisa lurus atau enggak ya. Kayaknya sih kita harus berhenti ya kalau lurus juga. Ini kita masuk sini agak lumayan, bisa lewat sini juga nih. Agak sempit jalannya ini, kita jelas kita kalau pakai box nggak bisa nih. Ini kita pasti kejeduk ya, jadi kita nunggu aja. Nih, kalau misalkan kita nggak ada boxnya, kita bisa kesini nyalip. Ini kita cek nyala. Oke, kita masih nyala. Jadi ini dia knalpotnya 2 bis, tapi yang satu palsu ya. Nih, Simpang 3 Cicaheum. Nih, kita lewat jembatan yang ada di Preman Pensiun. Yang biasanya kalau Kang Mus itu suka berdiri di atas itu ya. Ada ondel-ondel. Biasanya kalau Kang Musnya berdiri itu biasanya dia di sana tuh, di atas itu ya. Satu tuh terminal Cicaheum. Kita ambil jalur kiri karena biasanya ini nggak boleh putar balik. Tidak boleh putar balik. Ini biasanya banyak kendaraan putar balik nih teman-teman di depan. Jadi usahakan kita ambil jalur kiri aja biar tidak terhalang sama kendaraan yang mau muter balik. Oke, ini pertigaan lagi di depan. Ini kayaknya sekitar 15 menit lagi nih durasi video ya. Ini kalau nggak salah nama jalannya Jalan Aha Nasution, Jalan Raya Aha Nasution ya, kalau nggak salah. Nih kita udah jam 4 nih, aduh. Dan ini kita benar-benar alhamdulillah ya, nggak hujan sama sekali nih.
Tuh ada petunjuk arah lagi, ujung Berung, Cibiru, Cileunyi. Ini kalau ke kiri itu ke Cikadut. Tuh, ini pertigaan nih, agok kita nih. Ini pisang goreng Pontianak di sebelah kanan ya. Biasanya kalau ada nama-nama khasnya itu biasanya jenisnya itu udah lain daripada yang biasa ya. Aduh, ini kita mau nyalip kagok juga nih. Oke. Jadi ternyata dari mana, dari Cisalak sampai ke Lembang itu nggak terlalu jauh, cuma 1 jam lebih ya. Itu pun saya rasa lamanya karena jalannya rusak ya. Tapi kalau jalannya bagus mungkin nggak nyampe 1 jam itu nyampe Lembang. Nah, ini di depan tuh udah ada pelangnya, kita udah bisa lihat. Kita ke arah Arca Manik, belok kanan persiapan. Nah, ini di sini kita rating, kita belok kanan, kita masuk ke perumahan itu ya. Nih, di sini nih, kita lewat sini. Kita harus, aduh, susah nih kita lewat sini nih. Masuk ke, kita masuk ke perumahan ini, kita ke Arca Manik ya. Kita nih ke SOR Stadion Olahraga Arca Manik, dan ini pinggirnya ini lapas. Ini lembaga pemasyarakatan ya, atau disebutnya aja apa ya, penjara. Ini gampangnya sih penjara ini untuk anak-anak ya, anak-anak dan perempuan. Jadi kalau anak-anak yang melakukan tindak pidana itu ya ditahannya tuh di sini, di sel Sukamiskin. Gor bulu tangkis. Nah, ini depan ada SOR. Loh, ini ada SOR. Tuh, di depan ini ada stadion. Namanya kalau nggak salah namanya Sabuga ya. Saya nggak tahu, salah kayaknya sih, bukan Sabuga. Apa sih ini? Yang jelas ini ada ini stadion, apa, stadion sepak bola aja. Tuh, ini banyak yang jualan kerak telur. Nah, ini namanya Sport Jabar ya. Tuh. Youth Center, di sini ada ini banyak tukang jualan makanan juga. Tapi nggak ada cendol atau rujak. Nih ada tempat pacuan kuda kalau nggak salah di sini. Oh ya, nih teman-teman, di depan nih ada tempat latihan pacuan kuda ya. Nih pacuan kuda, tempat pacuan kuda. Kalau mau belajar naik kuda bisa di sini nih. Tuh. Ini ada lapang baseball. Ini lapang baseball nih, yang ini. Sayangnya di sini sih kurang begitu populer ya, baseball. Nih lapang baseball itu pada latihan baseball. Oh. Ada yang jual ada yang, kalau ini juga ada yang jual baju sama celana tapi pakai mobil Alphard ya, luar biasa teman-teman. Kita bukan ketahuan, tapi itu mobil Alphard itu bisa dipakai, cuma dipakai jualan baju ya. Aduh, kayaknya seperti apa ya orang itu gitu ya. Nah, di sini ada pelang, kalau kita lurus ke arah Condong ya, kita belok ke sini ke kiri ke arah Cinambo.
Ini di sini kita belok kiri nih. Oke, nah ini nanti ini tembusnya ke ujung Berung teman-teman. Oh ini kita belok kiri. Ya kita belok kiri. Kalau itu ke kanan itu bisa ke Riung Bandung kalau nggak salah. Ini kita belok kiri. Ini kita mau ke arah daerah Arca Manik. Nanti ke Pasar Induk Gede Bage. Oke, ada masjid nih, kita mampir dulu ke masjid deh. Biar jongjon. Oke, kita mampir dulu. Ini kita mau sholat dulu di masjid. Apa ini? Masjid Rabani kalau nggak salah teman-teman ya. Oke, kita cut dulu videonya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Jadi barusan saya habis sholat dulu di masjid ini apa Rabani ya, di daerah Arca Manik. Dan barusan tuh hujan. Saya udah pakai jas hujan. Aduh, saya udah pakai jas hujan malah reda hujannya, ngerjain. Jadi di sini nih tuh Rabani, dan ini juga perumahan Rabani juga ya. Jadi kalau suaranya nanti agak ngeresek ya, saya mohon maaf juga karena ini saya nggak pakai mic eksternal ya. Jadi ini saya pakai mic internal yang ada di GoPro nya, karena barusan hujan nih. Aduh, begitu saya pakai jas hujan udah lengkap begini, pasti kan hujan nih, malah reda hujannya. Oh, malah sekalian antisipasi takutnya di depan hujan tuh. Ini Rabani ya, School of apa nih? Quran ya, School of Quran. Ini sekolah Rabani ya. Dan ini saya di daerah Arca Manik, masuk wilayah kecamatan Arca Manik ya. Ada rental PS. Perumahan elit ya, tapi ini jalanannya sempit. Aduh. Ini kalau ke kiri ini dia masuknya ke ujung Berung, itu ke kawasan apa itu namanya tuh, lupa saya, PU ya, ke daerah pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum ujung Berung ya. Biar enak. Di depan ada kantor Polsek Arca Manik. Di sebelah kanan ya, Polsek Arca Manik.
info sih katanya ya, kalau hujan ini di Gedebage ini dia sering banjir teman-teman. Jadi kita penasaran apakah ini banjir atau enggak, apa kita ini aja kita cek ya kondisinya. Nah, ini kan ada pertigaan di depan. Ini kalau lurus kita ke Riung Bandung. Jadi kalau belok kiri kita ke Cinambo ya, ke daerah Cinambo. Nanti di perapatan Cinambo itu kita bisa ke Pasar Induk Gedebage atau ke Jalan Gedebage yang sering banjir itu gitu. Nih, jadi kayaknya saya mau belok kiri aja ini ke arah Cinambo ya. Nanti di perapatan Cinambo yang itu kita belok kanan, kita ke perapatan Gedebage ya, kita cek, kita survei banjir apa enggak gitu ya. Ini hujan soalnya. Ini kalau ngelihat beberapa hari ke belakang banjirnya cukup tinggi juga katanya. Ini emang jalur macet ya. Daerah kawasannya padat kendaraan. Pas kosong coba kali aja. Lumayan, 2 mobil bisa kita salip. Hujannya ngeprank kita, di prank sama hujan. Tadi hujannya gede teman-teman. Begitu saya pakai jas hujan lengkap ya berhenti hujannya. Nah ini ada pertigaan juga, ini kalau ke kiri juga ini ke Ujung Berung juga nih. Yang sebelum alun-alun saya kurang hafal namanya apa ya. Kiri itu bisa ke Ujung Berung. Ini kita lurus. Ini kalau ke kanan ya ini ke daerah Riung Bandung nih. Kalau ke kanan ke sini ini ke daerah Riung Bandung ya. Ini kita ambil lurus. Ini kita yang arah ke Pasar Induk Gedebage ya, atau perempatan Cinambo. Jadi kurang tahu itu nama perempatannya apa, yang jelas ini dekat dengan Kecamatan Cinambo teman-teman. Jadi kita panggil aja, kita sebut aja perempatan Cinambo ya. Dan nanti di depan tuh ada SPBU. Kalau ke kiri itu ke jalan rumah sakit ya, ke jalan rumah sakit. Kalau lurus nanti bisa ke Pasar Induk Gedebage atau ke Pangaritan. Kalau ditembusir lagi juga bisa ke Cibiru, ke Celengkrang ya. Tapi nanti di depan ini di perempatan kita akan belok kanan. Kita mau lihat lokasi banjir yang ada di Gedebage setinggi apa ya, atau ini apa, banjir atau enggak gitu ya hari ini. Walaupun mungkin ini untuk video ini saya uploadnya masih mungkin 2 atau 3 minggu lagi ya, tapi seenggaknya kita tahu nih emang kalau di daerah Gedebage itu emang sering banjir ya. Ada Saul Kung House ayam ikan bakar. Ini agak, kita mau nyari agak sulit juga nih, karena ini jalan cukup sempit. Ini jalan cukup sempit ya. Kalau kita maksa juga takutnya nggak kekejar nih. Jadi kita juga mesti bisa baca situasi jalan ya, dengan enaknya aja kita tarik. Nah, kalau ini udah kosong baru kita
biar nggak menghalangi arus lalu lintas yang lain. Kita turun dikit ya. Kalau ini pun apa ya, segini cukup kan. Mobil masuk ya, ini udah hijau, sudah kuning padahal mobilnya dia malah masuk. Nah, ini kita belok kanan, ini kita ke jalan Gedebage yang arah ke perempatan Gedebage ya. Yang kalau kita terusin lurus kita juga bisa juga ke ini apa namanya teman-teman, bisa ke Sumarekon, kita bisa ke Masjid Al Jabar. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya sekarang tuh nggak banjir karena ini jalanannya kering jalanannya nih. Kayaknya sih untuk medannya nggak banjir ya. Nggak tahu ya, kita lihat. Mulai hujan lagi ya, jadi enak kita udah pakai jas hujan, aman ya, tenang gitu. Ini nggak bisa ditutup kehalangan sama GoPro ya teman-teman ya, kacanya. Ini beruntung kita nih kalau udah pakai jas hujan gini hujan ya, jadi kita nggak usah pakai jas hujan lagi. Jadi tetap kalau pakai kaca yang dalam aman, nggak begitu. Kalau pakai kaca yang depan ini nggak begitu. Gaskeun lagi. Nah ini sebelah kiri ini kalau mau ke pasar Gedebage ini sebelah kiri. Ya semoga suara saya jelas kedengarannya, walaupun mungkin agak kresek-kresek kena suara angin ya. Karena ini saya nggak pakai eksternal. Ini mengandalkan bawaannya GoPro aja, cuacanya hujan. Kita bisa lihat lagi kita bisa ambil kiri karena kalau nggak salah di sini tuh belok kiri jalan terus nih teman-teman. Banyak arahnya tuh lurus kita ke GBLA. Jadi kalau kita ke sebelah kanan kita ke Kiara Condong, ini kalau ke kiri ini kita ke arah Cibiru. Ini belok kiri langsung ya, nggak ada lampunya, jadi kita belok kiri langsung. Cuma sayangnya nih pas lampu hijau nih yang arah ke Cibirunya jadi padat kendaraannya. Dan sekarang itu lagi nggak banjir ternyata, jadi kita nggak bisa lihat sedalam apa banjir di Gedebage itu ya. Ada jalur kanan, jalur cepat ya, kita nggak boleh ke jalur cepat ya, kecuali kalau kita nanti di depan mau ke arah Cibiru ketemu ke arah Cipadung atau ada rambut kayak di depan. Ini kan di jembatan sedang diperbaiki ya. Nah ini kita diarahkan buat ke jalur cepat dulu nih. Kalau ini ya boleh gitu, sesuai dengan petunjuk arah yang ada. Jadi kalau sengaja kita ke jalur cepat kita nggak boleh teman-teman, karena motor itu harus di jalur lambat. Kecuali kalau kita mau putar balik ya, kita mau putar balik atau kita mau nyebrang ya, atau istilahnya nyebrang, nah, itu baru kita gunakan jalur stop.
dalam banget ternyata. Ini sementara kita ikutnya jalan ini dulu di tengah karena masih perbaikan juga nih, itu masih perbaikan juga untuk jalur lambatnya. Kita sampai rambu berikutnya baru kita ke jalur lambat. Kita ke Polda. Sampai kita masih di jalur cepat. Di depan nanti kita masuk ke jalur lambat. Karena kita nggak ada rencana putar balik, jadi kita lewat jalur lambat. Ini hujan. Tuh. Kita bentar nanti dulu teman-teman, kita prepare dulu. Tuh, nih kita mau turun kaca dulu supaya nggak hujanan. Kita udah set kiri ya, aman. Ini kita cuma mau berjuang, kita tutup ini baru kita isi lagi sih. Oke, aman ya, jadi biar si airnya itu nggak masuk ke dalam. Ini agak berat aja nih ya, apa hujan gitu. Bundaran kita sampai di Bundaran Cibiru dan kita berhenti di sini di Bundaran Cibiru. Nah di sini jalannya ada ini juga ya. Bahaya. Kita dulu sangat bisa. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita dari mana, dari Lembang sampai Cibiru cukup sampai di sini. Terima kasih udah menonton. Ini masih hujan ya, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bundaran Cibiru teman-teman. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me.
superhero.